Halo Sobat Art, balik lagi di acara kita di Next Podcast. Tentunya konten-konten dari nextart.id. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, artis yang sudah lama kita plan untuk diundang di Next Podcast ini. Siapa dia? Halo Kak Ica. Halo Kak, gimana Kak kabar? Baik, sehat. Oke Kak, ngobrol-ngobrol sedikit kita Kak hari ini. Iya sih. Gimana Kak kesibukannya? Kesibukan sih masih sama ya. Maksudnya sebagai seorang PR masih juga bekerja ngurusin ya PR, marketing. Tapi musik pun juga tetap jalan gitu ya. Jadi di sela-sela kesibukan, kalau ada waktu yang lumayan senggang gitu ya, masih juga untuk latihan vokal gitu, dan ya masih ada produksi musik juga sih. Masih sampai sekarang produksi musik Kak? Masih. Kalau total garapan musiknya udah berapa banyak Kak? 7 yang sudah rilis. Oh udah rilis 7? 7. Tapi ketika mulai jadi musisi gitu ya Kak, itu memang karir path-nya di musisi terus atau memang karir musik itu sebagai yang kedua tapi yang utama itu kerja apa atau gimana Kak? Dulunya sih pengennya jadi penyanyi ya. Oh. Dulunya gitu. Jadi emang nyanyi itu kan sebenarnya udah dari kecil gitu ya, udah. Ingat dulu tuh pertama kali manggung umur 4 tahun katanya sih ya. Katanya cerita dari orang tua ya. Pertama kali itu manggung itu sekitar usia 4 tahunan, nyanyi di atas panggung gitu ya, acara komplek lah gitu. Dari situ karena almarhum papa ngeliat, wah ternyata memang punya bakat di musik gitu, karena papa juga dulu kan keyboardis ya sebelum nikah gitu, terus fokus di kerja kantoran gitu ya. Dulunya memang keyboardis. Nah terus ngeliat aku dulu seneng nyanyi, akhirnya dari situ dimasukkan ke sekolah musik. Gitu. Jadi akhirnya belajar vokal. Dari situ akhirnya mulai ikut tuh kompetisi dari tingkat SD gitu ya. Terus lanjut, ada gitu SMP mulai ngeband, SMA juga ngeband. Mulai dari situ akhirnya ya kepengennya sih jadi penyanyi gitu ya. Tapi waktu itu dari orang tua kan gak mengizinkan full jadi musisi. Jadi akhirnya sambil kerja. Gitu. Tapi dari 7 karya yang udah dibuat ya Kak, bicara karya ya, ada gak sih yang memang musik tentang selera gitu ya Kak, yang benar-benar diterima, minimal karena kakak juga kerja, kalangan teman-teman gitu, atau komunitas apa yang memang itu the best sih gitu. Kalau musik mungkin karena dulu dari sejak SMA ya, SMA, kuliah itu kan sebenarnya lingkungan tuh banyaknya jazz ya. Jadi memang dulu ngeband pun juga memang fokusnya ke musiknya jazz. Cuma kalau pribadi selera musiknya sih lebih pop sih sebenarnya. Tapi memang ada influence-nya ya, mungkin karena memang waktu itu lama di jazz gitu, jadi adalah sedikit-sedikit ya terinspirasi dari jazz gitu, tapi sebenarnya sih pop gitu ya. Karena hari-harinya itu selain suka dengerin jazz, suka juga dengerin R&B gitu ya. Terus sekarang dengan ramenya K-pop, dengerin juga K-pop gitu. Iya. Itu terakhir dari 7 itu terakhir rilisan di tahun kapan Kak? Di tahun ini. Di tahun ini. Jadi kalau ketika ngerilis, ya udah gue cuma ngerilis, gue mau nikmatin musik gue sendiri gitu, atau memang treatmentnya itu dari rilisan ini gue mau masukin promosi, gue mau masukin apa gitu Kak? Kalau dulu ya waktu tahun 2011 itu waktu rilis mini album, tujuannya memang lebih ke apa ya? Masa iya sih gitu selama ini berkarir di musik tapi tidak menghasilkan apapun. Fokusnya lebih ke situ. Jadi memang tujuannya ya udah bikin aja, mau itu laku atau enggak, yang penting ada. Ini karya gitu kan. Dulu mikirnya ke situ. Tapi kalau sekarang karena melihat ini ada potensi, jadi mulai berpikir
kayaknya memang harus ada sih promosinya, Nah. walaupun kecil-kecilan gitu Iya, ya. iya. Tidak harus yang wah gitu, yang menghabiskan uang banyak gitu, tapi harus sih ada di apa ya, maksudnya dikelola gitu promonya. Karena makin kesini kelihatan sih ya, maksudnya karena sekarang udah serba digital, dari pemutaran iklan aja gitu ternyata itu berpengaruh ke pemutaran musik streamingnya Yes, gitu kan. ada nilainya di situ Ada ya, Kak? nilainya gitu loh. Dari pasang iklan segini ternyata ada loh gitu yang ngeklik, yang muter, dan akhirnya jadi rutin dengerin lagu Iya. itu gitu. Ternyata ada. Berarti kalau 7 single itu dari tahun berapa, Kak? Maksud saya sekarang kan dari digital, atau Kakak ngalamin yang dulu burning ke CD, yang kayak gitu itu ngalamin nggak? Ngalamin. berarti Ngalamin. berarti orang lama ya. Iya bisa dibilang. Jadi tahun 2011 itu sebenarnya rilisnya tahun 2011, tapi sebenarnya proyeknya tahun 2007. Oh iya iya iya. Jadi mulai nulis lagunya itu sebenarnya sudah dikumpulin tahun 2007, dan dulu tuh sebenarnya mau bikinnya full album untuk masuk ke major label. Jadi waktu itu memang ada gitu ya tawaran untuk masuk gitu kan ke major label full album gitu. Tapi karena tahun 2008 ya nikah, terus punya anak dulu, akhirnya ketunda kan. Ketunda, saat mau jalanin lagi udah gitu, udah ketunda lama, ya udah akhirnya jadi ya udah deh mini album aja gitu. Dan akhirnya waktu itu sendiri ngerjainnya, jadi independen, nggak lagi ke major label, karena waktu itu juga ngelihat betapa susahnya masuk major label tahun gitu segitu kan. ya, Kak? Iya, susah banget gitu, banyak sekali permintaan yang harus begini harus begitu. Akhirnya dulu kendalanya udah deh produce sendiri, bikin sendiri, pokoknya semuanya sendiri, ya udah gitu. Sendiri aja semuanya, independen. Sampai sekarang. Ya, jadi dulu itu yang mini album itu pertama CD. Iya iya, bentukan CD. CD, dan waktu itu dijualnya ke komunitas aja sih, komunitas jazz. Nah, terus dari situ dulu belum ada kan ya kayak mungkin ada tapi mungkin akunya yang kurang tahu ya distribusinya itu kemana kalau untuk digital. Jadi waktu itu iseng-iseng aja masukin ke ada namanya Reverb Nation, masukin ke sana, ternyata ada DM yang masuk gitu loh. Tapi rata-rata orang luar. Jadi di tahun itu, Kak, di tahun itu. Dan mereka mau beli gitu loh. Jadi DM berminat untuk ya mau dong gitu ya, punya dalam bentuk MP3-nya atau bentuk AAC gitu dikompres. Ya udah gitu. Sampai sekarang ketujuhnya sudah digital kan berarti, Kak? Akhirnya didigitalkan tahun 2020 itu karena dengar cerita teman-teman gitu ya. Ternyata masa pandemi itu menghasilkan uang dari situ gitu. Passive kan. income. Iya gitu loh. Terus ya teman ada yang ngomong gitu kan, mini album lo yang dulu masukin aja, sayang banget lo cuman CD doang geletak di lemari gitu kan. Iya juga sih ya gitu, akhirnya masukin nggak dipromoin apa-apa. Tapi kok ada uang ya? ada yang dengerin. Ada yang dengerin gitu. Gara-gara itu tuh tahun 2020 masukin, akhirnya tahun 2021-nya kayaknya bikin lagi single deh. Akhirnya udah mulai bikin lagi. Tapi karena udah lama nggak nyanyi gitu ya, jadi emang 2021 itu wah kayaknya harus latihan lagi, fokus lagi. Nah saat udah kira-kira kayaknya vokalnya udah mulai balik lagi gitu ya, udah mulai bisa nyanyi, mulai recording gitu. Ya, kalau dilihat dari sisi digitalize yang udah jalan di Indonesia, yang ibaratnya memang musisi ya harus kenal itu ya, Kak, karena ada uangnya yang ngalir sendiri gitu. Iya, betul. Meskipun yang tadi Kakak bilang promo atau nggak promo, buktinya masih ada yang dengerin. Memang kalau nilai ya dinamis, tergantung orangnya juga gitu, karyanya juga. Menurut Kakak nih, dari sisi digital, pendistribusian musik zaman sekarang beda kan sama yang dulu ya, Kak. Kalau dulu memang ada produksian di CD atau kaset, kalau sekarang kan bentuknya udah digital. Hal-hal apa nih, Kak, dari Kakak sendiri melihatnya ketika lu mau terbitin karya lu di digital itu, apa sih, Kak, patternnya yang harus kita liatin? Karena kan ya kita juga pasrah hitungan di mereka gitu. Ada nggak sih, Kak? Kalau dari aku
sebelum memilih satu agregator, waktu itu sempat survei dulu sih ya. Jadi browsing, banyak baca artikel yang musisi-musisi indie ya. Yeah. Nah itu kan biasanya banyak tuh sharing-sharingnya gitu kan. Nggak cuma ngomongin masalah produksi gitu ya. Yeah. Mereka kan biasanya ngomongin juga tuh soal home recording, speknya seperti apa, sampai prosesnya ya, proses musik sampai akhirnya itu distribusinya kemana gitu kan. Nah waktu itu sempat ada beberapa list sih nama-nama agregator Yeah. gitu kan. Nah terus sempat baca-baca dari beberapa kayak artikel ya yang isinya itu musisi-musisi indie. Nah akhirnya kelihatan kan, kekurangannya si agregator ini begini, kelebihannya ini gitu. Terus agregator yang lain kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu. Dari situ akhirnya memilih satu agregator yang menurut mereka transparansi, yang reportnya menurut mereka yang ini kayaknya yang paling mending deh. Kalau yang lain kok kayaknya reportnya nggak kelihatan apa ya, maksudnya kayak real gitu, karena dari tiap bulan ke bulan kok laporannya mirip-mirip terus, nggak kelihatan dinamisnya gitu kan. Padahal kan pemutaran itu nggak mungkin dong sama terus gitu kan, pasti Jadi ada by template ya Kak? Iya gitu, kok ini kok kayak mereka cuma ngerubahnya sedikit-sedikit, ada yang kayak gitu. Akhirnya memilih satu agregator ini. Nah itu dia gitu kan, selama setahun itu cukup puas sih dengan hasil reportnya gitu kan. Oh iya, dari bulan pertama yang nggak ada muter sama sekali gitu ya, bulan keduanya ada gitu, kelihatan gitu kan. Sampai pas ada masa yang benar-benar tinggi pun juga tiba-tiba langsung, yang tadinya nggak ada tiba-tiba langsung spike ada gitu ya. kan. Nah di situ tuh akhirnya ya kayaknya ini oke sih yang ini gitu. Nah cuma waktu itu ada satu kasus kena warning artificial streaming. Nah itu juga aku juga bingung, ini siapa gitu, karena satu aku nggak pakai namanya jasa-jasa untuk boosting gitu, tapi aku kena warning artificial streaming ini berarti dari pendengar entah siapa gitu ya, mungkin dia yang boosting atau iya gitu, jadi aku kena warning. Makanya untuk yang saat aku 2021 bikin lagi single, aku nggak bisa pakai agregator itu gitu. Nah terus akhirnya aku pakai agregator lain gitu kan, tapi di agregator yang ini apa ya, satu tidak ada kejelasan berapa persentase pembagiannya tuh berapa persen untuk mereka, berapa persen untuk aku gitu. Jadi agak-agak ini gimana ya, karena kalau yang agregator yang pertama itu kan semua jelas, pemotongannya 80-20, udah gitu report bulanannya juga jelas, udah gitu saat withdraw juga jelas, potongan pajak berapa gitu ya, jadi jelas. Kalau yang kedua ini udah klik-klik sana kemari gitu ya, kok nggak ada terms and condition yang clear gitu. Nah itu gitu, sampai akhirnya masuk ke situ, gantung gitu ya sambil mikir-mikir, ya ketemu Nexart. Akhirnya ketemu Nexart. Berarti setelah kakak kurasi sendiri gitu ya, mana agregator yang baik menurut kakak sendiri, berarti kan ada kesimpulan ya. Bisa kita share Kak, maksudnya lu sebelum masukin ke agregator, poinnya ini yang lu perhatiin. Ada nggak sih Kak pesan ke teman-teman? Kalau aku dari sisi musisi gitu ya, satu, persentase royaltinya itu harus jelas. Pertama, pembagiannya. Kalau aku mikirnya gini, kalau 100% untuk kita, masa iya sih agregatornya ngambil gitu. Ya kan? Pasti agregator ngambil dong, karena kan mereka juga, satu, mereka harus bayar karyawan kan, gaji kan ya mungkin enggak. Pasti ada pemotongan. Jadi harus jelas tuh pemotongannya berapa gitu kan di awal. Report itu penting. Gitu kan, supaya ketahuan juga, maksudnya platform mana nih. Maksudnya buat aku sebagai musisi, kira-kira platform mana sih yang rata-rata pendengarku tuh paling banyak pakai gitu. Itu penting gitu kan, barometernya aku tuh di platform gitu loh. Contoh, aku entah kenapa selalu 2 platform yang paling tinggi, Spotify sama Apple Music. Yang lain-lainnya rata-rata cuma 1 atau 2 gitu ya, nggak banyak. Tapi yang selalu di top 2 ya, itu selalu antara 2 itu ganti-gantian.
gitu. Jadi udah ketahuan kan, oh pendengarku berarti memang banyak pakainya ini. Dan apalagi sekarang gitu ya, sejak ada Spotify for Artists, aku lihat Bisa kelihatan kelihatan gitu loh. analitiknya sama enggak gitu ya Kak? Gitu. Jadi kelihatan juga, oh yang rajin dengerin lagu ini itu ternyata kalau dari Indonesia tuh dari kota ini Yes, gitu. Jadi ketahuan. Iya, jadi bisa compare juga ya Kak ketika pilih agregator yang bener-bener ya buka-bukaan aja. Betul. Spotify kasih ke artisnya dengan tampilan dashboard yang sebenarnya tarikan datanya pasti sama agregator kalau agregator itu membuka sendiri data-datanya. Gitu, makanya bahasa kita di Nexart ini kita transparansi ya seperti itu gitu. Coba cek aja Spotify listener lu gede, lu bandingin sama dashboardnya Nexart sama enggak gitu ya Kak? Betul. Kalau sama ya fair dong gitu. Ada juga yang nggak kebuka gitu loh Kak. Ya, kalau aku sih ngelihatnya sejauh ini aku bisa lihat report ya gitu loh. Karena jujur mini albumku yang lama itu masih aku taruh di agregator yang lama gitu kan. Dan itu juga reportnya ada terus gitu loh. Jadi memang itu sebenarnya buat pegangan sih gitu. Buat pegangan, oh ini berarti agregatornya oke nih gitu. Walaupun punya luar gitu. Nah, untuk di Nexart ini kan juga aku sebagai musisi buat perbandingan juga gitu kan. Di Nexart akan seperti apa gitu kan reportnya gitu. Nah, untuk sejauh ini sih kalau untuk report ini buat aku penting banget karena tadi kan untuk ngelihat si listeners ya, demografi lah gitu. Yang paling banyak cewek atau cowok, usia berapa gitu tuh. Itu penting kan buat aku gitu. Nah, kalau untuk report selain untuk ngelihat demografi si listeners ini, report ini juga penting buat ngelihat uangnya udah ada berapa. Iya dong. Itu yang utama Kak. Ujung-ujungnya ya kan. Karena jujur, kita produksi musik pasti ngeluarin uang. Ada rupiahnya yang ya keluar. Kan gitu loh. Walaupun home recording tapi tetaplah keluar uang untuk mixing, mastering, ya kan. Tetap ada gitu. Nah, minimal uang itu tuh udah jadi ada gambaran bisa balik modal. Minimal untungnya itu berapa dulu ya, ya. Kak. Ujung-ujungnya pasti ada sedikit bisnisnya lah. Iya. Gitu. Itu penting report itu buat gambaran itu. Oke. Thank you Kak udah milih Nexart sebagai agregator setelah Kakak kurasi beberapa agregator luar juga gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak, maksudnya gini, agregator lokal kita sebagai Nexart gitu, harapannya apa Kak? Maksudnya biar kita bekerja sama juga dengan musisi itu langgeng-langgeng aja lah, sesuai sama yang dibutuhin musisi, fitur-fitur yang kita keluarin gitu Kak. Kalau aku sebagai musisi ngelihatnya gini, kadang kita kan sebagai musisi oke, kita jualan musik digital gitu, tapi kita juga butuh sebagai maksudnya kita butuh wadah untuk komunitas. Karena sebagai musisi pasti kan kita contoh ya, kalau aku nih bikin musik gitu ya, butuh masukan kadang dari sesama musisi juga gitu kan. Jadi misalkan kekurangannya apa nih, aku bisa tanya gitu kan. Atau mungkin aku butuh gitu, kayak contoh kemarin nyari-nyari orang yang bisa mixing mastering tapi sesuai sama kupingku gitu. Karena balik lagi SDM kan, tiap orang itu kan beda-beda nih gitu, hasil mixing masteringnya seperti ini, yang orang ini mungkin berbeda gitu kan. Nah, aku tuh punya selera yang kalau untuk musik seperti ini pengennya tuh kayak gini kualitasnya gitu. Nah, dengan adanya komunitas musik itu ngebantu gitu kan. Jadi aku cari yang sesuai kebutuhanku. Aku pengen yang kayak gini nih. Nah, ternyata yang ini kenal gitu. Ini kenal nih sama temen gue aja gitu. Kayak gitu. Itu sih pentingnya. Karena musisi itu bisa berkembang kalau ada support-support lain. Gitu. Dan berharapnya Nexart ini bisa memprovide itu support untuk musisi dalam bentuk apapun sih. Maksudnya nggak harus agregator aja gitu, tapi maksudnya dari segi komunitasnya gitu loh. Jadi satu wadah lah kalau bisa. Tempatnya curhat teman-teman musisi. Tempat curhat, tempat konsultasi, sharing-sharing ya Kak. Oke. Itu penting banget. Thank you Kak. Mudah-mudahan nih bos-bos di sini dengar itu semua Kak. Jadi Nexart tuh bisa simbiosis mutualisme ke teman-teman musisi juga Kak. Yang mau distribusiin karyanya, punya karya daripada di storage aja nganggur ya Kak. Kayak Kak Ica dari 2007 ngapain juga nggak ada hasilnya.
Masih ada stok lagu, makanya Tuh. dikeluarin lagi. Ya kan? Mendingan didistribusin. Selama format filenya masih sama, sesuai semua, masih bisa kita distribusi. Betul, Dengan betul. kualitas yang pastinya oke ya Kak. Iya, karena kalau coba di hard disk doang, nggak Buat menghasilkan. apa? Siapa yang mau dengerin? Nggak dengerin, nggak menghasilkan. Kalau nggak kebuang. Nah, itu sempat ada tuh. Iya. Harddisk kebuang gimana Kak? Hilang filenya. Hilang Kayaknya kena filenya. virus. Iya. Karena zaman digital sekarang begitulah Kak. Maksudnya Iya, betul. kita sampai umur berapapun itu masih ada gitu filenya Kak. Oke. Thank you buat Kak Ica sharing-sharingnya di kantor kita. Jangan bosen-bosen main ke sini Kak. Ada di sini tiap Ketemu hari. teman-teman semua di sini. Oke, thank you buat teman-teman musisi yang udah nonton, dengerin sharing-sharing kita ya Kak, berbagi cerita tentang seputar musik dan seputar karya di agregator Next Art lokal Kak. Iya. Lokal betul. Kak. Jadi kita juga masih bisa terima sharing-sharing dari teman-teman musisi yang notabene kita memang harus saling melengkapi. Kita bisa support apa ke teman-teman musisi, apalagi tentang karya ya Kak. Iya, betul. Lumayan mengerikan bahasa tentang karya dengan hitung-hitungan yang macam-macam polanya. Iya, Oke, buat teman-teman jangan lupa tonton terus, dukung terus acara Next Podcast di YouTube-nya nextart.id. Kita juga punya sosmed di IG, FB. Kakak juga follow ya Kak, jangan Yes. lupa follow teman-teman nextart.id. Kantor kita di daerah Menteng di Jalan Kudus. Helpdesk kita juga siap ngebantu nih buat teman-teman nih Kak yang kesulitan tentang cara masukin lagu kah, melihat detail analitik kah, atau dia nanya QC gue udah lolos belum, release date gue sesuai atau enggak, bisa langsung WhatsApp nih Kak di 0813 13 13 5676 atau langsung masuk ke webnya NextArt. Semua aturan kita buka di situ, semua hitungan kita buka di situ. Oke, thank you buat Kak Ica. Tungguin konten-konten kita selanjutnya di nextart.id di next podcast. Thank you.